Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku Progress Tryout kelima proses intent yang baru dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Dan pada video kali ini kita akan membahas subtes penalaran matematika. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini kita akan bacakan teksnya terlebih dahulu. Tabel di bawah ini menyatakan banyak siswa di 5 sekolah. Di SMP 1 persentase perempuannya adalah 60%, dan SMP 2 juga ya. Kemudian SMP 3, SMP 4, dan SMP 5, 40% untuk jumlah perempuannya dari jumlah total. Kemudian saya sudah buatkan tabel barunya untuk informasi yang lebih lengkap. Di sini ada sekolah, total siswa, jumlah laki-laki perempuan, total siswa yang berkacamata, laki-laki yang berkacamata, perempuan berkacamata, dan laki-laki yang tidak berkacamata, dan perempuan yang tidak berkacamata. Oke, di sini berarti kita cari dulu, tuliskan terlebih dahulu mengenai informasi yang ada di tabel ya. Di sini SMP-nya ada SMP 1, kemudian SMP 2, SMP 3, SMP 4, dan SMP 5. Dengan jumlah siswanya masing-masing di sini berarti ada 90, 120, 100, 140, dan 150 ya. Karena di sini jumlah perempuannya 60% dari SMP 1 dan SMP 2 masing-masing, maka kita bisa cari itu teman-teman jumlah laki-laki di SMP 1 ya. Berarti kita simbolkannya L1 aja, yaitu berarti karena perempuannya 60%, maka laki-lakinya otomatis 40% ya. Berarti 40% dari 90, maka sama dengan 36. Kemudian laki-laki di SMP 2 itu berarti 40% juga dikali dengan 120, sama dengan 48 ya. L3-nya berarti kalau di sini perempuannya 40%, otomatis laki-lakinya 60%. 60% dari 100 sama dengan 60. Kemudian L4 ada di masih 60% dari 140 sama dengan 84 ya. Dan laki-laki pada SMP 5, 60% dikali 150 sama dengan 90 ya. Nah, tinggal kita isikan di sini teman-teman. Berarti di sini 36, 48, 60, 84, dan 90. Untuk mencari perempuannya berarti tinggal kita kurang aja ya. 90 kurangi 36, otomatis 54. Kemudian 120 kurangi 48, 72. 100 kurangi 60 berarti 40. 140 dikurangi 84, 56. Dan 150 kurangi 90 jadi 60 ya. Kemudian di sini total laki-laki, total yang berkacamata, siswa yang berkacamata, berarti kita ambil dari perbandingan yang ada di sini ya. Berarti kita bisa tuliskan total kacamata ya, saya tulisnya TKC aja. Yaitu berarti yang pertama itu 2/3 ya, 2/3 dari totalnya itu 90, maka sama dengan 60. Kemudian yang kedua tuh berarti 1/2 dari 120, 60 juga. Kemudian yang ketiga ada 7/10 dari 100, maka jadi 70. Kemudian yang keempat berarti 3/7 dari 140, maka ini sama dengan 60 ya. Dan yang terakhir yang berkacamata di SMP 5 yaitu 8/15 dikali 150, berarti 10, 80 ya. Maka tinggal kita tuliskan teman-teman di tabelnya ya, berarti 60, 60, 70, kemudian 60 lagi, dan 80 gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita cari jumlah laki-laki yang berkacamata ya.
Nah, untuk mencari jumlah laki yang berkacamata, kebetulan di soal udah ada disebutkan di sini ya. Maka tinggal kita tuliskan saja, berarti 24, 18, 42, kemudian 30, dan 56. Berikutnya berarti kita bisa cari perempuan yang berkacamata. Untuk mencari perempuan yang berkacamata, kita kurangi aja dari total yang berkacamata, dikurangi si laki-laki ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini perempuan berkacamata ya. Berarti kita bisa tuliskan 60 dikurangi 24 sama dengan 36. Kemudian 60 dikurangi 18 sama dengan 42. Kemudian yang ketiga ada 70 dikurangi 42 sama dengan 28. Yang keempat 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Yang kelima 80 dikurangi 56. Maka nilai sama dengan 24. Kita tuliskan ulang di atas ya. Ini saya lakukan ini biar teman-teman lebih paham aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai langsung juga nggak masalah sih sebetulnya. Langsung kerjakan di nomor 1. Tapi saya pengen penjelasannya jauh lebih jelas sehingga kita tidak perlu kebingungan nanti ke depannya gitu loh. Ya. Oke, tinggal kita kalau sudah tinggal kita cari laki-laki yang tidak berkacamata. Untuk mencari laki-laki yang tidak berkacamata, saya simbolkan LTKC ya. Laki-laki tidak kacamata, berarti kita bisa pakai 36. Laki-laki yang totalnya di sini kan 36 benar ya. Dikurangi dari dikurangi si laki-laki yang berkacamata, berarti 36 dikurangi 24. Kita mulai dari situ ya. 36 dikurangi 24 sama dengan 12. Kemudian berarti 48 dikurangi dengan 18 ya, sama dengan 30. Kemudian yang ketiga 60 dikurangi 42 sama dengan 18. Yang keempat yaitu berarti 84 kita kurangi dengan 30, which is 54 ya. Kemudian yang kelima yaitu 60 dikurangi dengan 56 sama dengan 34. 60, bukan 60, ini harusnya 90, sorry. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita salin ulang teman-teman di atas jadi 12. Berarti 12, kemudian 30, 18, 54, dan 34 ya. Dan yang terakhir kita cek untuk perempuan yang tidak berkacamata. Berarti untuk mencari perempuan yang tidak berkacamata, otomatis cari perempuan dikurangi yang berkacamata. Nanti ketemu yang tidak berkacamata kan. Berarti yang pertama kita bisa dapatkan 54 dikurangi 36 ya. Sama dengan 18. Yang kedua 72. Yang sini loh teman-teman ya. Kolom yang ini, kolom P dikurangi kolom PKC. Berarti 72 dikurangi 42 sama dengan 30. Kemudian 40 dikurangi dengan 28 sama dengan 12. Kemudian 56 dikurangi 30 sama dengan 26. Dan yang terakhir yaitu 60 dikurangi 24 sama dengan 36. Sehingga kita bisa punya informasi mengenai perempuan yang tidak berkacamata itu ada 18, kemudian 30, kemudian 12, 26, dan 36. Gitu teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut ke soal yang pertama. Kita cek ya, di soal pertama itu ngebahas apa, yang ditanyakan itu apa. Yaitu katanya jumlah siswa perempuan berkacamata di SMP 1 dan 2. Maka kita bisa bedah pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 katanya SMP 1 dan SMP 2. Perempuan di SMP 1 dan SMP 2 yaitu ada di sini teman-teman ya. 36 dan 42, maka kita tambahkan aja.
36 ditambah 42 sama dengan 78. Jadi pernyataan 1 itu betul. Kemudian pernyataan yang kedua, rasio siswa laki-laki berkacamata di SMP 2 dan SMP 4. Berarti kita bisa cari dari sini juga bisa ya. SMP 2 18, SMP 4-nya 30. Berarti kita bisa tulis tadi 18 dibagi 30 aja ya. Sederhanakan bagi 6 berarti 3 dibagi 5. Berarti ini betul. Kemudian rata-rata jumlah siswa laki-laki di SMP 3, 4, dan 5 adalah 77. Berarti kita cari dulu jumlah laki-laki di SMP 3, 4, 5. Yaitu ada di sini nih, 60, 84 tambah 90. Sehingga kita bisa tuliskan 60 ditambah 84 ditambah 90 tadi ya. Kita bagi dengan 3. Hasilnya berarti 234. Kita bagi dengan 3. Maka nilai akan sama dengan 78 ya teman-teman ya. Sehingga pernyataan ketiga itu salah. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah benar, benar, dan salah. Jawabannya berarti yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Di nomor 2 ini ditanyakan jumlah siswa perempuan berkacamata terbanyak. Berarti cari yang berkacamata perempuan. Yang terbanyak berarti di angka 42. 42 tuh di SMP 2 ya. Nah, gitu fungsinya tabel tuh gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngitung ulang. Maksudnya itu gitu. Tapi kalau teman-teman suka ngitung dari ngitung lagi ya nggak masalah. Tapi kalau saya sih biasanya persiapkan dari awal aja. Berarti jawabannya adalah SMP 2 ya. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 3. Sekolah yang memiliki selisih jumlah laki-laki, siswa laki-laki dan perempuan tidak berkacamata yang kurang dari 10 orang. Berarti yang kurang dari 10 orang tuh ada berapa gitu ya. Untuk SMP 1 dulu kita cek. Untuk SMP 1 berarti jumlahnya itu kita ambil dari siswa yang tidak berkacamata ya. Perempuan laki-laki. Berarti kita ambil 2 kolom ini ya. Yang ini kita kurangi terus. Sampai 4. Berarti 12 kurangi 18. Kita kasih mutlak ya. Karena kalau selisih orang itu kan nggak mungkin negatif. Maka di sini 6, ini kurang dari 10, betul ya. Kemudian SMP 2. SMP 2, sebenarnya bisa dari sini juga bisa teman-teman ya. Ini sama kok ya. Laki-laki tidak berkacamata, ini perempuan tidak berkacamata. Dari sini aja deh. Kemudian ini 30 dikurangi 30, berarti 0 ya. 30 dikurangi 30, 0 kurang dari 10, betul. Kemudian SMP 3. SMP 3 itu 18 kurangi 12. Jawabannya 6. 6 juga masih kurang dari 10. Masih oke, masuk. Kemudian SMP 4-nya. Ini kita ngeceknya sampai 4 aja, karena soalnya minta sampai 4 aja. Oke, berarti SMP 4 di 54 dikurangi 26. Nilai sama dengan 28 ya. Ini lebih dari 10 teman-teman, berarti salah. Sehingga yang benar hanya ada 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita? Oke, kita lanjutin nomor yang keempat. Selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang berkacamata. Berarti kita cari nomor 4 ini, kita cari laki-laki berkacamata ada berapa, perempuan berkacamata ada berapa. Kemudian kita kurangi. Kalau kita lihat dari sini ya, di sini kan dari laki-laki berkacamata itu 60 tambah 60 tambah 70 tambah 60 tambah 80. Wait, laki-laki kacamata kan? Oh, salah teman-teman, sorry. Laki-laki kacamata tuh yang ini nih. Yang 24 18 ya. 24 18 42. 24 berapa tadi, 18 dan 42 ya. Ditambah dengan ini sama aja di sini ya. 30 dan 56. Kita geser sedikit biar bisa dihitung. Nah, kalau kita mau hitung bisa hitung ya. Di sini kan ada 24, 24 tambah 56 berarti 80. 18 tambah 42 yaitu berarti 60. Tambah 30 berarti 170 ya. Kemudian perempuan berkacamatanya bisa dapat dari sini nih. 36 tambah 42 tambah 28 tambah 30 tambah 24.
Tadi 36, 42, terus berapa tadi itu? 28 ya? 30 dan 24. Oke, tinggal kita jumlahkan. Di sini berarti 36 ditambah 24. Hasilnya adalah 60. 42 tambah 28. 70, berarti 130 ya. Tambah 30, 160 teman-teman. Berarti kalau kita kurangi nyari selisih otomatis sama dengan 10 jawabannya. Jawabannya berarti yang C. Gitu teman-teman. Cukup mudah ya untuk nomor 1, 2, 3, 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu mesin penggilingan padi dilengkapi dengan dua buah roda A dan B yang masing-masing beradius 90 cm dan 60 cm. Kedua roda terhubung oleh sebuah sabuk. Lihat pada gambar. Titik P dan Q masing-masing berada pada permukaan roda, sedangkan P aksen Q aksen berada pada permukaan sabuk. Tapi di titik yang sama ya berarti ya. Pada mulanya posisi P dan P aksen sama. Tetapi demikian juga dengan Q dan Q aksen. Oh, berarti sama posisinya, betul ya. Berarti kita bisa mulai dengan menuliskan mengenai jari-jarinya. Berarti jari-jari A-nya 90 cm dan jari-jari B-nya sama dengan 60 cm. Kalau kita kurangi RA dikurangi RB itu sama dengan 30 cm ya selisihnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Jika jarak P ke Q adalah 8 akar dari 89.100 cm, jarak antar kedua pusat. Berarti kalau kita lihat-lihat ini tuh sama aja dengan ini ya. Garis singgung persekutuan luar teman-teman ya, materi SMP nih. Garis singgung persekutuan luar. Rumusnya itu berarti yang di luar, dalam hal ini misalkan PQ ya. PQ itu akan sama dengan PQ pangkat 2, maksudnya akan sama dengan pusat. Dalam hal ini berarti AB pangkat 2 dikurangi dengan, karena kalau di luar maka dikurangi juga, ini berarti RA dikurangi RB ya, pangkat 2. Nah, udah, berarti tinggal kita masukin di sini PQ-nya udah ada 80 untuk nomor 1 ya. Berarti 89.100 diakarkan sama dengan AB pangkat 2-nya tulis ulang. Kemudian RA dikurangi RB-nya sama dengan 30 ya, pangkat 2. Jadi di sini ya dipangkatkan 2, jangan lupa, karena dipangkatkan 2 akarnya hilang ya, dan pangkatnya hilang. Jadi 89.100 sama dengan AB kuadrat dikurangi 30 pangkat 2 yaitu 900 ya. Sehingga AB kuadratnya sama dengan 89.100 ditambah 900. Maka nilainya sama dengan 90.000 AB kuadratnya. Berarti nilai AB-nya akan sama dengan, diakarkan aja ya. Akar dari 90.000 sama dengan 300 ya teman-teman, 300 cm. Kita cek soalnya minta apa? Minta dalam bentuk meter teman-teman. Berarti kita buat meter, kita bagi 100 ya. Berarti AB-nya sama dengan 3 meter. Jawabannya berarti yang D. Kita lanjut di nomor kedua, nomor 6 maksudnya. Kok ini nulisnya 1 ya? 5, sorry. Di nomor 6, jika roda A berputar sebanyak N kali sama dengan roda B berputar N kali. Berarti kita hubungkan mengenai panjang lintasan ya. Panjang lintasan A dan B kan pasti sama ya. Sama dengan panjang, singkat aja ya yang B-nya ya. Panjang lintasan B. Untuk mencari panjang lintasan, itu sama aja keliling dikali dengan banyak putaran ya. Berarti dalam hal ini berarti KA dikali dengan NA sama dengan KB keliling lingkaran B dikali dengan banyaknya putaran B. Keliling itu ingat rumusnya adalah 2pi RA dalam hal ini ya. Berarti NA-nya dikali NA sama dengan 2pi RB dikali dengan NB teman-teman ya. Ini sama-sama 2pi, kita bisa coret aja langsung. Sehingga kita bisa tuliskan RA dikali NA sama dengan RB dikali NB. Kita kumpulkan yang sama-sama N ya, berarti NA dibagi NB sama dengan RB dibagi dengan RA ya. Dalam hal ini berarti disimpulkan bahwa mereka itu saling terbalik teman-teman ya.
antara banyaknya putaran akan berbanding terbalik dengan besarnya jari-jari. Nah, berarti tinggal kita cek aja, karena roda A-nya itu berputar sebanyak N kali, maka jadi N per NB sama dengan RB. RB-nya itu 60 dibagi RA-nya 90. Kita sederhanakan, 60 dibagi 90-nya itu kita bagi 30, jadi 2 per 3 ya. Kita kali silang, jadinya 3N sama dengan 2NB. Sehingga NB-nya sama dengan 3N dibagi dengan 2. Jawabannya berarti yang C ya. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jika jarak antara pusat roda yaitu 2 meter dan titik P aksen bergerak sampai titik Q aksen, roda A berputar sebanyak berapa kali? Untuk nomor 7 ini berarti kita cari dulu Pi aksennya ya, berarti Pi aksen sama Q aksennya itu berapa gitu. Ini kan sama saja dengan jarak antar pusatnya ya, yaitu sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan RA dikurangi RB, seperti biasa ya, dikuadratkan. Berarti di sininya sama dengan 2 meter, kita ubah ke senti aja ya. Jadinya 200 kuadrat dikurangi RA RB itu di soal kita udah jabarkan tadi sama dengan 30. Jadi di sini 30 kuadrat. Jadinya jadi 400.000 ya. 40.000 sorry. Dikurangi dengan 900. Ini pangkat 2 sehingga kita akarkan aja langsung. Jadi nanti hasilnya 39.100 ya. Diakarkan. Ini nilai dari P aksen sama Q aksennya. Gitu. Nah, kemudian kita P aksen sama Q aksen itu panjang ini kan, panjang apa namanya? Panjang lintasannya. Kemudian kita tinggal nyari banyaknya putarannya. Banyak putaran itu kan atau NA itu sama dengan panjang lintasan dibagi keliling kan. Dalam hal ini panjang lintasannya adalah P aksen Q aksen dibagi dengan kelilingnya. Keliling kan rumusnya keliling A. Tulis dulu aja deh ya. Berarti di sini P aksen Q aksen dibagi dengan 2pi RA ya. Nah, P aksen Q aksennya sama dengan akar dari 39.100 dibagi dengan 2pi RA-nya 90 ya. Ya, 90. Tinggal kita sederhanakan, kita bagi dengan 100. Berarti akar 100 itu 10 ya, maka jadinya 10 akar 391 dibagi 2 kali 90 sama dengan 180. Kita bagi 10 ya atas bawahnya, jadinya akar 391 dibagi dengan 18pi. Sudah, jawabannya berarti yang ada ya, yang A. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di nomor yang 8. Di nomor 8 ditanyakan posisi titik P dan Q akan kembali ke posisi semula yang pertama kalinya saat roda berputar sebanyak berapa kali. Kita pakai perbandingan tadi mengenai banyak putaran dan hubungan dengan jari-jarinya. Gini ya. Sehingga kalau misalkan NA per NB ya sama dengan NB-nya kan 60 dibagi 90 kita seranakan ya. Berarti NA per NB-nya sama dengan 2 per 3. Jadi kalau mau balik lagi si roda A itu akan kembali lagi setelah 2 putaran ya. Berarti A-nya saya tandain ya. Kembali ke posisi, kembali ke awal ketika 2 putaran ya. Nah, kalau yang B-nya udah jelas ya, B-nya pasti kembali ke awal ketika 3 putaran ya. Berarti jawabannya yang B teman-teman. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami, tapi kalau masih belum paham silahkan boleh ditonton ulang, dimundurkan lagi aja teman-teman, nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja belajar. Yang penting apa yang kita pelajari itu bermanfaat dan bisa masuk ke pemahaman kita dengan baik. Jadi jangan buru-buru belajar ya. Kalau masih belum paham jangan sungkan buat nanya ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Kertas berpetak memiliki ukuran 6 x 6. Pada baris pertama
yaitu pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya sampai petak ke-6 ditulis 32. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama dimulai dengan bilangan 64 dan seterusnya sampai dengan baris ke-6. Saya buatkan tabelnya dulu ya. Nah, sudah saya buatkan, berarti sesuai dengan informasi di soal bahwa katanya pada baris pertama, kotak pertama paling kiri yaitu 1, kemudian 2 dan seterusnya kan ya. Berarti saya tuliskan di sini 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Gitu ya. Berarti kan setelah itu pasti 64, 128, 512, 1024, 2048 dan seterusnya kan teman-teman ya. Gitu. Nah, dari sini kita pasti paham bahwa dia itu merupakan barisan geometri ya. Bentuknya barisan geometri yang mana nilai A-nya suku pertamanya 1, kemudian rasionya sama dengan 2. Nah, dari sini berarti kita bisa maksimalkan atau bisa kita cari soal nomor 9, yaitu diminta mencari KN-nya. KN itu dalam hal ini berarti UN lah ya. Dengan N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 6 totalnya. Maka kita bisa tuliskan, KN atau UN sama aja, sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya 1 dikali 2 pangkat N-nya sama dengan 6 ya berarti ya. Wait, sebentar. Bukan, sorry. Berarti di sini kalau kita lihat bentuknya tuh yang ini tuh bukan bentuk umumnya ya. Bentar, berarti R-nya tuh 2 kalau dari baris pertama. Ya, kalau R yang lainnya, maka coba kita cari R keduanya, R gedenya itu dari sini ke sini loh teman-teman ya, dari 1 ke 64. Berarti kan 1 kan 2 pangkat 0 ya. Kemudian 64 itu 2 pangkat 6, maka R besar itu 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 0, maka sama dengan 2 pangkat 6 R-nya teman-teman. Ya, sehingga kalau kita kembalikan lagi ke rumus tadi, KN sama dengan A dikali R, R-nya R besar ya, karena kita pengen mencari pada petak ketiga baris ke N. Oke, saya hapus ganti aja ya, berarti bukan pakai ini aja deh. Pakai yang ini udah oke, yang pertama udah oke. Mengenai barisan pada baris pertama itu polanya udah jelas ya, di 1, 2, 4, 8, 16, 32. Dan berikutnya kan untuk menentukan rumus untuk menentukan petaknya itu, menentukan posisi atau letak petak, gini aja. Berarti kan kita diminta untuk mencari nilai KN ya, yang merupakan bilangan pada petak ketiga di baris ke N. Coba kita hitung urutan keberapa petak tersebut dari awal. Setiap baris kan berisi 6 petak ya. Kemudian jika kita berada di baris ke N misalkan, berarti kita sudah ada di N-1 baris sebelumnya kan. Jadi misalkan kita ada di baris ke-3, otomatis kita sudah ada di 2 baris sebelumnya gitu. Kita sudah pernah melalui 2 baris sebelumnya. Berarti otomatis karena jumlah petak dari baris-baris sebelumnya itu ada 6, maka nanti rumusnya itu berarti akan sama aja 6 dikali N-1 kan ya. Karena kan kalau misalnya posisi kita di N, otomatis kita sudah menempuh N-1 dari baris sebelumnya kan. Ya enggak? Misalnya kita ada di baris ke-5, otomatis kita sudah melewati 4 baris di bawahnya. Ya enggak? Gitu loh maksudnya. N-nya tuh di situ. Sehingga 6 dikali N-1. Dan karena di sini kan ditanyakan adalah petak ketiga, maka nanti ditambah dengan 3 aja. Tapi biar umum nanti kita buatkan posisinya itu, kita dituliskan dulu ya. Posisi sama dengan 6 dikali N-1 ditambah dengan petak. Misalkan petaknya K lah ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk mencari posisi petaknya kita bisa
hitung aja dulu ya. Di sini berarti kita bisa cari dengan posisi, ini tuh posisi pangkat ya nantinya ya, jadinya jadi pangkat gitu loh. Nanti 6 dikali n-1, karena petaknya di petak ketiga maka kita tambahkan 3. Sehingga 6 dikali n dikurangi 6 tambah 3, maka nilainya sama dengan 6n dikurangi 3. Gitu ya. Nah, kita udah tahu nilai Kn atau Un yang tadi kita sebutkan bahwa nilainya itu sama dengan A dikali R kan ya. A dikali R pangkat n-1. Kemudian kita udah tahu A-nya 1, R-nya itu 2, maka kita pangkatkan yang ini lah, ini sebagai pangkatnya teman-teman, n-3 itu. n-3, 6n-3 kita kurangi dengan 1, maka jadinya 2 pangkat 6n-4. Jadi jawabannya yang C ya. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10, pilihlah jawaban pada kolom di sebelah kanan pernyataan sesuai dengan jawaban. Yang pertama, bilangan pada petak keempat baris kedua. Petak keempat baris kedua. Ini bukan 256 teman-teman ya, harusnya harusnya tuh di 128, kemudian 256 dulu, 256 baru 512 gitu. Sehingga kalau misalkan yang dicari adalah baris keempat, petak keempat baris kedua, otomatis udah dapat 512 ya. Tapi kalau mau pakai hitungan, boleh kita pakai hitungannya. Caranya pakai yang tadi teman-teman. Kita pakai Kn aja ya, berarti Kn sama dengan 2 pangkat n-1. Tapi sebelum itu dapetin dulu nilai n-nya dengan 6 dikali n-1 ditambah dengan K. Dalam hal ini n-nya tuh berarti barisnya ya, berarti baris ke 2, berarti 2 dikurangi 1 ditambah K-nya 4. Sehingga 6 ditambah 4 sama dengan 10. Sehingga Kn-nya sama dengan 2 dipangkatkan K10-nya berarti ya. K10-nya sama dengan 2 pangkat 10 dikurangi 1, yaitu 2 pangkat 9, yang nilainya sama dengan 512. Berarti betul ya, mau pakai gambar atau mau pakai rumus juga sama aja, betul ya. Kemudian di pernyataan kedua, jumlah bilangan pada petak pertama sampai ke-5, baris pertama adalah 32. Berarti jumlah pada petak pertama sampai ke-5 baris, ke-5 baris. Berarti tinggal kita tambahin aja teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 4. Ini pernyataan 1, ini pernyataan kedua, berarti 1. S berapa ini? Berarti S aja deh. Berarti tinggal 1 ditambah 2, ditambah 4, ditambah 8, tambah 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 10, 30, tambah 1, 31 ya. Berarti ini salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, bilangan pada baris ke-6, petak ke-6 adalah 235. Baris ke-6, petak ke-6 berarti kita menggunakan yang tadi ya, berarti cari dulu n-nya dengan 6 dikali 6 kurang 1 tambah 6, karena petak ke-6 baris ke-6 ya, tambah 6 berarti. Jadi sama aja, 6 dikali 5 tambah 6 sama dengan 36 ya, berarti otomatis K36 sama dengan 2 dipangkatkan 36 dikurangi 1, sama dengan 2 pangkat 35. Berarti ini betul, sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah benar salah benar. Jawabannya berarti yang B. Gitu, kita lanjut ke soal nomor 11. Jika bilangan pada petak ke n baris pertama dibagi dengan 2n-2, nah di rumus yang pertama itu kan untuk petak ke n baris pertama itu pakai rumus yang ini kan, 2 pangkat n-1 ya. Maka kita tinggal tulis saja, 11 itu tinggal kita bagi 2 pangkat n-1 dibagi dengan 2 pangkat 2n-2. Maka akan sama aja dengan 2 pangkat n dikurangi 2n negatif 1 dikurangi negatif 2 jadi plus 1. Sehingga kita punya, kalau kita buat jadi negatif, jadi 1 per 2 pangkat n plus n-1 ya. Ya enggak? Atau kalau kita
biar bagus jadi 1/2 pangkat N-1. Nah, karena polanya seperti ini, otomatis coba kita masukin N-nya ketika 1, maka jadinya setengah. Kalau N-nya 2, maka jadinya 1/4. Kalau N-nya 3, maka jadinya 1/8 ya. Gitu teman-teman. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah jumlah bilangan pada baris pertama adalah, dan dalam baris pertama itu kan S-nya sama dengan 6 ya, maka kita cari S6-nya. Kalau kayak gini kan berarti nilai A-nya sama dengan setengah, R-nya sama dengan, wait, ini harusnya salah ya, harusnya bukan mulai dari setengah nih. N-1 berarti mulai dari 1 ya, berarti ini 1, setengah, 1/4 dan seterusnya. Berarti A-nya itu bukan setengah, A-nya 1, yang setengah itu R-nya. Gitu, sehingga S6 itu sama dengan A dikali, rumusnya A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R ya. Kenapa kita pakai rumus yang kedua ini? Karena R-nya itu kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 nanti rumusnya itu 1 dikali A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 ya. Cuman ini dalam kasus R-nya lebih dari 1. Kalau R-nya kurang dari 1 pakai yang ini. Dan tinggal substitusi aja. Berarti A-nya 1, kemudian 1 dikurangi setengah pangkat 6 dibagi dengan 1 kurangi setengah. 1 kurangi setengah otomatis setengah. Gitu ya. Kemudian setengah pangkat 6 berarti sama aja 1 dikurangi 1/64 ya. 64 kurangi 1, 63, berarti 63/64 dibagi dengan 1/2. Atau sama aja 63 dibagi 64 bagi 2, 32 teman-teman. Berarti jawabannya yang E ya. Gitu. Oke, kita lanjut di soal nomor 12. Hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga dengan hasil bilangan pada petak ketiga baris kedua. Berarti lagi-lagi kita cari dulu N-nya, yaitu berarti 6 dikali N-1. N-nya itu baris ketiga, berarti 3 dikurangi 1 ditambah 1 ya, berarti 6 kali 2 tambah 1, berarti sama dengan 13. Maka jadinya kita cari 13 ya, maka jadinya 2 dipangkatkan 13 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 12. Kemudian kalau N yang berikutnya, yaitu barisnya baris di soal tuh baris kedua, petak ketiga ya, maka 6 dikali 2 dikurangi 1 ditambah dengan 3. Maka sama dengan 6 tambah 3, yaitu 9, maka K9-nya sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 1, maka 2 pangkat 8. Tinggal kita bagi teman-teman. 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 4 atau sama dengan 16. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, titik A dan B terletak pada dua ujung suatu tembok tetap yang sejajar dengan garis G dan tegak lurus dengan dinding ini ya. Garis G-nya ini dindingnya. Kemudian jarak titik A dan B adalah 2 meter. Ini berarti AKB-nya 2 meter. Lampu L terletak pada garis G di sini. Sehingga bayangan titik A dan B adalah A aksen dan B aksen. Terletak pada dinding. Diketahui T sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Oke, berarti karena T-nya sama dengan 1, maka dia akan naik ke atas sebanyak 1 ya. Berarti kita tuliskan T sama dengan 1 itu berarti sama dengan 1 di sini. Kemudian X sama dengan 4. Berarti sama dengan 4 ke sini, sehingga kita bisa dapatkan koordinat dari B-nya itu akan sama dengan 4 ke kanan naik 1, berarti 4,1. Dan karena A itu 2 meter di atas si B, maka A-nya akan sama dengan berapa ya? 4,3 ya. Naik sebanyak 2. Gitu. Dan kita punya titik L di sini, lampu yang merupakan ada di sumbu Y, maka dia koordinatnya tuh ada di 0,H ya, karena dia nggak ke kanan nggak ke kiri, maka L-nya sama dengan 0,H gitu. Oke, dari sini kita bisa langsung cari saja ke pertanyaan 13. Jarak lampu L ke dinding adalah, berarti yang ditanyakan jarak dari sini ke sini teman-teman ya.
Nah, untuk mencari jaraknya kita bisa manfaatkan hubungan antara garis L ke titik A, dari titik A ke A aksen. Berarti coba kita cari kemiringannya aja teman-teman ya. Berarti kita bisa cari kemiringan. Oh sebentar, di sini ada garis titik A aksen yang ke garis G dengan 10 meter. Berarti ini koordinatnya di 10,0 ya. Kenapa 10,0? Karena dia ada di sumbu X, sehingga dia nggak naik, maka ada di 10,0. Oke, berarti kita coba hubungkan antara gradien pada garis LA, itu nilainya akan sama dengan gradien pada garis AA aksen. Kita ingat-ingat kembali, rumus mencari gradien itu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 ya. Sehingga LA berarti kita substitusikan nilai L koordinat X dan Y-nya pada L dan pada A ya. Sehingga kita bisa tulis H dikurangin 4 dibagi dengan 0, H dikurangi ya 4 ya, oh sorry 3, H dikurangi 3 sama dibagi dengan 0 dikurangi dengan 4, sama dengan, di sini A aksennya udah ada ya di 10,0, sehingga A dan A aksen berarti 0 kurangi 3 dibagi dengan 10 kurangi 4. Sehingga kita bisa hitung H kurangi 3 ini sama dengan negatif 4 sama dengan negatif 3 dibagi dengan 10 kurangi 4 sama dengan 6, sehingga negatif 3 dibagi 6 itu negatif setengah, maka H-3 nya dibagi 4 sama dengan negatif setengah, maka H-3 sama dengan 4 dikali dengan negatif setengah, maka nilainya H-3 nya sama dengan H-2 ya. Ya, betul. Oh, wait. Di sini harusnya min 4, teman-teman. Ya, berarti ini min 4. Sehingga di sini min 4. Min 4 dikali min 4 berarti plus 2 ya. H-3 sama dengan 2, maka H-nya sama dengan 2 ditambah 3. Maka H-nya sama dengan 5. Nah, sesuai dengan koordinatnya L, itu L sama dengan 0,H, maka sama dengan L-nya 0,5. Artinya, dia akan ke atas sebanyak 5 meter, maka jawabannya adalah yang B ya. Gitu teman-teman ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjutin nomor 14, saya sudah buatkan atau saya pindahkan gambar yang di atas ya, biar teman-teman nggak usah bingung lagi untuk melihat ke atas bawah. Jika panjang bayangan benda AB dapat dihitung dengan menggunakan titik A aksen dan B aksen, panjang A aksen B aksennya adalah berapa meter? Ini sama teman-teman ya, berarti kita cari A aksen B aksennya, karena A aksennya kita udah tahu koordinatnya, berarti tinggal kita cari koordinat dari B aksennya. B aksen kan di sini berarti kondisinya itu akan sama dengan P,0 lah ya. Berarti kita cari dulu nilai P-nya nih. Nah, untuk mencari nilai P-nya, maka kita bisa gunakan cara yang sama seperti nomor 13, yaitu hubungan antara garis L atau titik L ke titik B dan titik B ke titik B aksen dengan mendapatkan gradiennya ya. Lagi-lagi ya, berarti kita bisa cari gradien dari MLB disamakan dengan gradien MBB aksen. Nah, di sini gradien atau titik koordinat dari L itu kan tadi 0,5 ya, sehingga kita bisa cari rumusnya kan untuk mencari gradien itu masih sama ya, Y2 dikurangi Y1, maka L sama B dulu aja, berarti nanti 5 dikurangi 1 dibagi dengan 0 dikurangi 4 ya, sama dengan BB aksen, berarti 1 dikurangi 0 kemudian 4 dikurangi P ya, tinggal kita hitung teman-teman, 5 dikurangi 1 4 dibagi negatif 4 sama dengan 1 dibagi 4 min P, maka ini jadi negatif 1 ya, 4 bagi negatif 4, jadi ini 1/4 min P, sehingga kita kali silang aja, berarti jadi negatif 4 ditambah P sama dengan 1, maka P nya sama dengan 5 ya, 1 ditambah 4
maka P sama dengan 5. Kalau pertanyaannya adalah A aksen dan B aksen, maka jarak A aksen B aksennya kita tinggal hitung dengan kurangi 10 kurangi P. Maka 10 dikurangi 5, maka nilainya sama dengan 5, teman-teman. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Oke, di nomor 15 ini jika orientasi benda AB diputar 90 derajat searah jarum jam sehingga sejajar lantai dengan posisi titik P tidak berubah, maka panjang bayangan benda AB adalah titik-titik. Ini berarti kalau kayak gini otomatis kalau kita lihat si garis yang kita punya ini, garis AB yang hitam ini, kita buat dia menjadi bentuk sejajar ini, teman-teman. Jadi nanti diputar menjadi bentuknya kayak gini. Ya. Nah, titik B-nya akan tetap sama sehingga kalau saya buatkan di sini. Nah, ini adalah titik B-nya. Kemudian sini A-nya, ya. Karena titik B-nya itu tidak berubah sesuai dengan apa yang disampaikan soal, sehingga B itu akan menjadi poros. Karena dia menjadi poros, maka dia memiliki titik yang masih sama dari awal, yaitu di 4,1. Ya, berarti B-nya tetap di 4,1. Kemudian titik A itu kan dengan B itu jaraknya 2, otomatis dari B ke A itu geser ke kanan sebanyak 2 ya, sehingga A-nya yang tadi yang A itu berarti sejajar dengan masih di garis B ya, berarti 4 tambah 2 6, dan ketinggiannya pasti sama ya di 6,1. Berarti di B 6,1. Di A 6,1 maksudnya. Gitu teman-teman ya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang bayangan AB. Nah, di sini berarti B aksennya masih sama ya, berarti di titik 5,0. B-nya, B aksennya masih di 5,0. Nah, yang ditanyakan tuh aksennya, berarti aksennya tuh misalkan kita X saja, X,0. Nah, kita bisa manfaatkan informasi tersebut, kita manfaatkan pakai rumus yang sama lagi ya. Ini L-nya masih di 0,5. Sehingga kita bisa manfaatkan. Kita cari dulu deh ininya. Gradien dari MLA-nya. Berarti MLA nilainya sama dengan ML A aksen ya, masih sama aja. Berarti kita bisa dapatkan nanti LA berarti 5 dikurangi 1, kemudian 0 dikurangi 6 sama dengan A aksen berarti 6, 1 ya, 1 dikurangi 0, kemudian 6 dikurangi X. Sehingga kita punya jadi 5 per negatif 6 sama dengan 1 dibagi X kurangi negatif 6. Gitu ya. Oh ya, ini 5 dikurangi 1 kan harusnya 4 ya. Ini berarti 4. Kita kali silang teman-teman, berarti nanti 4 dikali X min 6 sama dengan negatif 6. Sehingga jadinya 4X min 24 sama dengan negatif 6. Maka 4X sama dengan negatif 6 tambah 24. Maka 4X sama dengan berapa nih? Pantesan bingung. Ini ada yang salah teman-teman. Harusnya 6 min X ya. Salah penulisan, sorry. Saya ganti aja ya ke bawahnya. Berarti di sini 1 min X. Sehingga kita kali silang 1 dikurangin X. Sehingga jadinya 6 min X. Oh. Gitu ya. Berarti di sini 24 dikurangi 4X. Sehingga negatif 4X sama dengan negatif 6 dikurangi 24 sama dengan negatif 30 ya. Ini berarti negatif 4X sehingga X-nya sama dengan 30 positif ya dibagi 4. Maka jadinya 7,5. Kemudian kita tinggal cek hubungan antara A aksen sama B aksen ya. A aksennya berarti ada di 7,5,0 dan B aksennya itu kan masih tetap yang sama ya, yaitu sesuai dengan soal sebelumnya, yaitu di 5,0. Sehingga kalau nyari A aksen B aksen, maka sama aja 7,5 dikurangi 5, maka nilainya sama dengan 2,5 teman-teman. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya.
Ini hati-hati jangan sampai teman-teman salah kayak saya tadi ya. Salah penyebutan urutan kayak gini, ini ngaruh banget ke hasil ya. Jadi hati-hati. Oke, kita lanjut di soal nomor 16. Oke, di nomor 16 kita diminta jika jarak lampu L ke dinding diubah menjadi 11 meter, maka jarak lampu ke titik A aksen adalah gambar yang ini teman-teman ya. Yang kita punya ini. Nah, jarak ini tuh berarti si L-nya ini yang kita punya di sini koordinatnya kita ubah 11 meter ya. Jadi yang tadinya kita punya di L-nya tuh di 0,5 jadinya di 0,11. Jadi yang ditanyakan masih sama ya. Sekarang yang ditanyakan adalah jarak lampu ke titik A aksen, sehingga karena kalau misalkan dia titiknya di sini berubah ketinggiannya, maka otomatis bayangan yang kebentuk pun koordinatnya pasti berubah di sininya. Ya enggak? Sehingga kita cari dulu. Nah, sekarang kita hapus yang ini ya. Kita buat aja ya di sini. Koordinatnya berarti L yang baru. Koordinat L baru maksudnya ya. Itu berarti di 0,11. Berarti kita kemudian titik A-nya masih di 4,3 ya. Tinggal kita cari antara gradien yang kita punya ya. Berarti di sini A aksennya juga berubah ya. Tadi 10,0 jadi nanti di sini misalkan T ya, T,0. Sehingga kita bisa manfaatkan gradien dari si titik ke titik MLA tadi ya, seperti tadi ini aksen, sorry. Sehingga kita bisa cari aja langsung ya teman-teman ya. Berarti MLA itu akan sama dengan M A aksen ya. Sehingga kita nyari koordinat A aksennya dulu. Maka jadi nanti 11 dikurangi 3 dibagi dengan 4 dikurangi 0. Wait, 11 kurangi 3 berarti 0 kurangi 4 ya. Balik. 4 kurangi 0 sama dengan 0 kurangi 3 dibagi T min 4. Sehingga kita punya 11 kurangi 3 itu 8 dibagi 4, bagi 4 ya. Sama dengan negatif 3 per T min 4. Sehingga ini 2 ya. Kemudian negatif 3 dibagi T min 4. Kita kali silang teman-teman, jadi nantinya T min 4 dikali 2 nilainya akan sama dengan negatif 3. Jadi nanti 2T dikurangi 8 sama dengan negatif 3, maka 2T sama dengan negatif 3 tambah 8, maka T sama dengan 5 ya. Dibagi dengan wait. Saya kira ada yang salah ya, bentar. Di sini kan ngitungnya 11 dikurangi 3, betul. Oh ya, 0 kurangi 4 harusnya ya, bukan 4 kurangi 0. Sehingga di sini negatif 4, negatif 2 berarti di sini ya. Kalau negatif 2 berarti sini plus 8. Kalau plus 8 di sini berarti nah negatif 8. Nah jadinya negatif 3 kurangi 8 negatif 11 dibagi negatif 2, maka T-nya sama dengan 5,5 ya. Nah, kalau sudah dapat koordinat dari si A aksennya, maka tinggal kita cari panjang dari P ke A aksen ya dengan rumus. Karena kan sama-sama dia X dan Y-nya kan sama-sama dengan 0, maka kita pakai Pitagoras ya teman-teman. Pakai Pitagorasnya kan ke sini 11 ya. 11 ke kanannya sebanyak 5,5, berarti kita pakai Pitagoras. Berarti 11 kuadrat ditambah dengan 5,5 kuadrat ya. Diakarkan. Kita tahu bahwa 5,5 itu setengahnya dari 11, maka 11-nya kita ubah ya. Menjadi 2 kali 11 pangkat 2 gini. Tambah, 2 dikali 5,5. Nggak muat ya. Ditambah 5,5 pangkat 2. Jangan lupa diakarkan. Nah, kemudian di sini berarti kita bedah ya. Berarti 2 pangkat 2 dikali 5,5 pangkat 2 tambah 5,5 pangkat 2. Oke, karena sama-sama ada 5,5 pangkat 2. Di sini kan 2 pangkat 2-nya 4. 4 tambah 1 maka jadi 5 ya. Jadinya 5 dikali dengan 5,5 pangkat 2
dipangkatkan 2, sehingga 5,5 pangkat 2-nya diakarkan jadi 5,5 akar 5, teman-teman. Berarti jawabannya yang E ya. Gitu teman-teman untuk nomor 16. Kita lanjut ke teks berikutnya. Pada rapat pengurus OSIS, sebuah sekolah dihadiri oleh 15 laki-laki dan 9 perempuan. Berarti kita coba tuliskan informasi mengenai jumlah laki-laki sama dengan 15, perempuannya sama dengan 9. Berarti total pesertanya sama dengan 24 ya. Kemudian dipilih salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus OSIS baru yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Para calon diambil dari antara yang hadir. Pemilihan dilakukan secara acak. Nomor 17, banyak cara terpilihnya pengurus dengan bendahara perempuan adalah karena bendaharanya harus perempuan, maka kita akan pilih, ini kan berarti akan ada 3 kategori pemilihan ya, ada ketua, kemudian bendahara, dan sekretaris. Kemudian di bendaharanya itu harus perempuan, maka kita ambil dari perempuan ya, yang totalnya 9. Nah, untuk si ketua dan sekretarisnya itu bebas, sehingga kan kalau ada 9 kemungkinan untuk bendahara, diambilnya kan tetap cukup 1 ya. Kemudian karena udah diambil 1 untuk bendahara, dari total 24, maka akan bersisa 23 untuk pemilihan ketua. Dan untuk sekretarisnya tinggal 22, karena kan udah diambil 1 di sini, maka sisa 23. Kemudian karena udah diambil 1 di sini, maka sisa 22. Gitu ya teman-teman ya. Tinggal kita hitung, berarti 23 dikali 9 dikali 22. Sehingga 9 dikali 23 kali 22 kan 506 ya. Maka ini sama dengan 4554. Jawabannya berarti yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor 18. Peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Oke, berarti karena dia yang dicari adalah peluang, maka kita cari dulu ya. Kalau peluang itu kan, ini nomor 17 harusnya. Karena kalau butuh peluang itu kan rumusnya sama dengan, misalkan PA ya. PA itu sama dengan NA dibagi NS ya. Maka kita cari dulu NS-nya biar gampang, karena NS-nya kan perlu ngitung banyak kayaknya. NS-nya itu kan kita mau ambil 3 untuk jabatan dari total 24 dengan urutan teman-teman, karena kan di sini ada urutan ketua, bendahara, dan wakil. Otomatis urutannya sangat penting. Karena urutannya penting, maka gunakan permutasi. Berarti ambil permutasi 3 dari 24, sehingga akan dapat 24 faktorial dibagi dengan 24 dikurangi 3 faktorial ya. Ini rumus permutasi, sehingga kita punya 24 kali 20. Kita tulis dulu aja deh. 24 faktorial dibagi dengan 24 kurangi 3, 21 faktorial ya. Sehingga akan bersisa 24, 23, dan 22. Karena kan sampai 21, 21-nya dicoret, sehingga sisa ini doang. Tinggal kita hitung ya. 24 kali 23 kali 22 berarti 12.000 ya, 12.000 berapa ini, 144 gitu. Nah sekarang kita coba untuk NA-nya, ini NS-nya ya. Untuk mencari kejadian NA atau ya kejadian A itu berarti kita harus cek dulu ada kasus-kasusnya kan. Kasus pertama itu misalkan ketuanya harus laki-laki, dan di sini kan perempuannya harus sekretarisnya harus perempuan ya. Berarti kasus 1 itu adalah ketuanya, berarti ketua laki-laki. Tulisnya gimana ya Kak? Tulis saja ketua laki-laki, kemudian bendaharanya kan nggak boleh sama ya, maka bendaharanya harus perempuan. Dan kalau sekretaris itu kan udah pasti perempuan ya, sehingga kita akan punya peluangnya itu kombinasinya tuh gini, permutasi lagi ya, atau pakai filling slot juga boleh sih kalau ini. Karena kan ketuanya laki-laki kan totalnya 15, dan sekretaris bendahara itu perempuan, maka ini 9, sini 8 ya, sehingga kalau kita kali jadinya 1080 ya. Nah kalau kasus kedua itu dimana si ketuanya itu perempuan,
Kalau ketuanya perempuan, otomatis bendaharanya harus laki-laki, dan kalau sekretaris kan udah otomatis harus perempuan ya. Ya udah, berarti di sini kita bisa tuliskan karena ketuanya perempuan dari total 9 ya, berarti 9. Kemudian sekretaris bendaharanya harus perempuan lagi, berarti 8. Ya, bendaharanya harus laki-laki ya, berarti di sini 15. Nah, sekretarisnya harus perempuan lagi, berarti 8 ya, karena udah kepake 1. Sehingga kita kali lagi, ini angkanya sama persis ya. 15, 9, 8, 9, 15, 8. Kalau dikalikan hasilnya pasti sama. 1080, sehingga nilai peluang A-nya sama dengan 1080 ditambah 1080 dibagi dengan 12.144. Gitu ya. Jadi ini sama dengan 2160 dibagi dengan 12.144. Kita bagi dengan 12. Bagi 48 aja, bagi 48 bisa ya. Sehingga kita dapat 45 bagi 48 jadi 45 dibagi dengan 253. Jawabannya berarti ada ya? Ada teman-teman, jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke, kita lanjut di soal nomor 19 ya. Oke, pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili sekolah dalam suatu kegiatan pada tingkat daerah. Peluang terpilihnya 1 laki-laki dan 2 perempuan atau 2 laki-laki 1 perempuan adalah, karena di sini nggak perlu ada urutannya, maka kita harus pakai kombinasi teman-teman. Kenapa tidak ada urutan? Jadi karena kan dia intinya itu delegasi aja gitu, nggak perlu siapa-siapanya, jadi pilih aja. Kalau ini kan udah jelas kepilih tidaknya itu harus ketua, bendahara, dan wakil, ada sekretaris, sehingga jelas tuh urutannya. Sehingga kalau nomor 17, 18 harus pakai nomor 18 harus pakai permutasi. Kalau nomor 19 itu harus pakai kombinasi ya, karena urutannya tidak penting. Maka kita bisa cari aja langsung peluangnya ya. Peluang A-nya itu berarti kita ambil 3 dari 24. Dan kasus pertama itu kan katanya 1 laki-laki dan 2 perempuan, berarti kita ambil 1 dari 15. Kita juga ambil perempuan 2 dari 9. Nah, kasus keduanya ambil 2 dari 15 laki-laki dikali dengan 1 perempuan dari 9 ya. Kemudian tinggal kita hitung kombinasi 15 1 itu 15. Kemudian 92 itu berarti 36 ya. Ditambah dengan kombinasi 2 15 itu berarti 105 dikali dengan 9 dibagi kombinasi 324, yaitu 324 itu berapa ya? 2024 ya. Ini teman-teman kalau belum tahu caranya dihitung sendiri aja ya. Ini bisa pakai rumus kok. Jadi tinggal kita hitung di sini berarti 540 ya. Ditambah 105 dikali 9, 945 dibagi dengan 2024, sehingga kita bisa dapatkan di sini kita tambah ya, berarti 1485 dibagi dengan 2024, kita sederhanakan, kita bagi 11 jadi 135 dibagi dengan 184. Ada ya, berarti jawabannya yang E. Oke teman-teman, itu untuk nomor 19. Kita lanjut di soal yang terakhir di 20. Peluang terpilihnya ketua laki-laki atau sekretaris perempuan. Nah, di sini karena peluangnya di sini adalah yang ditanyakan pakai atau, berarti kita hubungkan dengan kejadian majemuk ya, peluang saling lepas. Teman-teman pasti masih ingat peluang saling lepas itu rumusnya PA gabung B itu sama dengan PA ditambah PB kemudian dikurangi dengan PA iris B ya. Saya naruh di sini aja ya. Dikurangi PA iris B. Gitu. Nah, di sini kita cari aja langsung PA-nya. Karena PA-nya laki-laki, maka jadi ambil 15 dari total 24. Kemudian PB-nya berarti harus sekretaris perempuan, berarti kita ambil 9 dari 24. Gitu ya. Nah, kemudian kita ambil irisannya. Untuk mencari irisan A iris B itu kita kalikan ya, berarti PA dikali PB, sehingga 15
dibagi 24 dikali dengan, oh kalau irisan berarti 15/24 dikali dengan, kan udah dipakai 1 ya untuk si satu orang ini, maka perlu NS-nya jadi berubah jadi 23 dan 9. Dihitung ya, jadi ini berarti 135, 15 kali 9, 24 kali 23 berarti 552. Nah, tinggal kita masukin ke rumus teman-teman. Berarti PA iris B-nya, PA gabung B-nya maksudnya, itu sama dengan 15/24 ditambah 9/24 dikurangi 135 dikurangi 552. Maka ini sama dengan 15 tambah 9 24 ya, 24 bagi 24 1 ya, dikurangi dengan 135/552. Gitu. Saya rapikan dulu ya. Berarti di sini kan nilainya sama dengan 1 dikurangi 135 dibagi 552. Maka kita samakan penyebut ya. Berarti 552, ini 552 dikurangi dengan 135. Maka nilainya sama dengan 13 berapa nih? 417 ya. Karena 2 kurangi 5 7, 417 dibagi 552. Kita bagi dengan 3, maka sama dengan 139. Dibagi 552 bagi 3 berarti 184. Ada teman-teman nih, jawabannya berarti yang C, yang D, 139/184. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa kasih feedback positif ya dengan apa yang saya lakukan ini. Dan tanyakan jika ada yang masih belum dipahami dari apa yang tadi saya jelaskan, biar pembelajaran yang kita lakukan ini bisa lebih bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman klik like dan subscribe dan share juga ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum join membership, silahkan join dulu agar teman-teman bisa mendapatkan benefit yang lebih banyak selain menonton video saja. Baik, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.